Shalom Aleihim, saudara kekasih Kristus, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di dalam renungan harian Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Timur. Tak terasa kita memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Dan saat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-18, yang demikian isi firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Demikianlah sabda firman Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara kekasih Kristus, bersama-sama kita mengetahui bahwa Saulus adalah seorang yang dapat dibilang kejam. Banyak sekali kejahatan yang dilakukan. Keberadaannya saat itu adalah untuk memburu para pengikut Tuhan Yesus, dan tujuannya juga untuk membunuh mereka. Tapi keputusan Tuhan tidak dapat diselami manusia. Bahkan Ananias yang diutus oleh Tuhan terlihat takut dan tidak percaya bahwa Tuhan akan memilih Saulus menjadi alatnya. Dan saat Tuhan memilih serta menetapkan Saulus menjadi orang yang akan mengabarkan Injil, mengabarkan tentang Tuhan, maka terjadilah yang menjadi kehendak Tuhan. Paulus yang sebelumnya ditakuti karena kekejamannya telah diubahkan atas kuasa Tuhan. Peristiwa pertobatan Saulus adalah karya Tuhan yang perlu kita renungkan, terutama di masa Prapaskah ini. Kita saat ini adalah orang-orang percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih. Kita orang Kristen adalah orang yang dipanggil keluar dari kehidupan dosa untuk menjalani kehidupan baru yang mewartakan kasih Allah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang memusuhi kita. Panggilan hidup kita memang tidak mudah. Penderitaan sebagai orang percaya
memang terlihat bahkan terasa berat. Tidak mudah untuk menyampaikan kasih kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Tetapi ingat, saudaraku, bahwa saat kita menjadi orang percaya saat ini, kita menjadi orang Kristen, itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah ketetapan Tuhan, dan kita dipilih sendiri oleh Tuhan menjadi orang yang beriman kepadanya. Artinya, Tuhan juga pasti ikut campur tangan dalam setiap karya pelayanan kita, walaupun itu adalah sesuatu yang berat yang harus kita jalani. Tuhan pasti memampukan karena Tuhan sendiri yang mengubahkan hidup kita. Seperti halnya Tuhan mengubahkan hidup Saulus, demikian pula Tuhan juga akan mengubahkan hidup kita serta memampukan kita. Dari sini semakin kita belajar bahwa tidak ada lagi alasan yang dapat kita pakai untuk lari dari karya pelayanan. Karena di dalam setiap karya pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, demikian juga Tuhan pasti memampukan kita. Mari bersama-sama berusaha memenuhi panggilan Tuhan atas kita untuk saling melayani dan menebar kasih. Mari kita libatkan diri dalam pelayanan gereja, kegiatan sosial, dan bentuk pelayanan yang lain. Dan kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja senantiasa menuntun kita semuanya. Amin.